Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malim Mudud dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap waras dalam menghadapi segala kegilaan hidup ini, Ustaz. Kabul. Tit. Nah, Ustaz, sehat, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Ya, walaupun beberapa hari ini sempat agak meriang ya, merindukan. Meriang apa nih? Merindukan kasih sayang. Iya. Dan merindukan donatur yang ngasih uang. Kabul. Jadi memang sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari ini kita coba membujuk Ustaz untuk ngobrol-ngobrol. Tapi kemudian karena kondisi beliau yang belum cukup stabil, jadi belum bisa buat video atau ngobrol-ngobrol, Ustaz ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng Ustaz tentang hal-hal yang berkembang, Ustaz. Ustaz mohon izin ngobrol-ngobrol tentang sekarang ini di musim politik ini luar biasa, Ustaz. Selain para politikus yang muncul ke publik, juga banyak juga tokoh-tokoh dan para ulama yang kemudian juga ikut muncul ke hadapan, Ustaz. Kira-kira tanggapan Ustaz tentang fenomena itu gimana, Ustaz? Ya, bagi saya seorang ulama atau seorang masyayikh kemudian berijtihad mendukung pasangan calon presiden kah? Iya. Atau caleg kah gitu. Bagi saya sah-sah saja ya. Sah-sah saja, tidak ada jadi masalah. Tinggal lagi ya, semoga dengan banyaknya para masyayikh dan ulama yang turun gunung tidak menjadikan kita umat Islam menjadi pecah. Itu saja sih kalau saya begitu. Dan kita tetap komit ya, bahwa kita tidak akan mendukung cara-cara politik atau cara-cara kampanye yang menggunakan ayat-ayat Quran atau menggunakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu untuk mendukung salah satu calon ya. Seolah-olah kalau yang lain nggak dukung calon itu bertentangan dengan hadis dan ayat tertentu gitu. Iya, ya jangan begitu ya, karena memang baru-baru ini pun saya juga melihat ada salah seorang yang divideokan begitu, dia mengatakan jika tidak mendukung salah satu calon, dalam hal ini di situ dinyatakan paslon nomor 1, paslonnya Bapak Anies dan Caimin ya, itu Islamnya diragukan. Nah, ini kan ini tidak tepat begitu. Silahkan saja mendukung, tapi berbicara soal iman, berbicara soal keislaman, keistiqomahan dalam beragama, yaitu tidak ada kaitannya dengan masalah ini begitu. Toh semua yang kita dukung ini semuanya beragama Islam begitu. Waduh, ya kalau memang kondisinya kalau nggak dukung paslon yang mereka dukung kurang iman ya, apa mungkin masuk rukun iman ke-7? ya mudah-mudahan kita itulah Islamnya menurut dia Islamnya tidak sempurna begitulah, itu bahasa di situ. Ya padahal kan kalau kita lihat di semua paslon ya, Ustaz ya, adalah memang ulama-ulama yang kita lihat membackup di belakangnya begitu kan. Ya, mendukung, mendoakan gitu ya. Ya, ijtihad masing-masing dari ulama tersebut ya, dari masyayikh tersebut gitu. Tapi memang Ustaz, ada yang sedikit menarik Ustaz di momen kontestasi politik tahun ini, apalagi Pilpres Ustaz. Ada seorang ulama yang kalau saya tengok itu agak jarang ini ulama ini mau muncul ke permukaan. Iya. Kalau mohon maaf ya, kalau kayak Habib Lusdi kan memang 2019 sudah nampak tuh kan, dan beberapa kiai yang lain. Tapi ada satu ya kiai yang mungkin Ustaz, kalau kita lihat sahabat-sahabat, Ustaz pernah berhubungan dengan beliau. Ya Allah. Beliau tuh merupakan kalau julukannya Paku Banten Ustaz ya. Abuya Muhtadi Ad-Dimyati. Dulu kalau berbicara tentang beliau, gimana Ustaz pengalaman Ustaz secara pribadi kepada beliau tentang karakteristik beliau
yang pernah Ustadz rasakan lah ketika bertemu dengan beliau, Ustadz? Ya, beliau bisa dibilang kiai yang alim, ya. Kalau orang menggelar beliau sebagai mufti mazhab Syafi'i Provinsi Banten, saya berani mengatakan bahwa beliau mufti mazhab Syafi'i Nusantara hari ini. Masya Allah. Ya, beliau ulama yang sangat karismatik, hidup dengan kesederhanaan. Masya Allah. Ya, saya beberapa kali ke sana, ke tempat beliau, dan memang saya merasakan luar biasanya beliau, ya. Kalau saya sebut dengan karomah, ya mungkin ini karomah karena beliau orang alim dan istiqomah di dalam beramal. Masya Allah. Dan banyak sekali yang meyakini bahwa beliau salah satu wali min auliyaillah. Berbicara soal pengalaman dengan Abuya Muhtadi Ad-Dimyati, tahun 2018 ya kalau tidak salah, saya itu pernah sakit lu, Ustadz, sakit ya, sakit, terus sangat kurus gitu ya. Iya. Kabarnya sempat sampai muntah darah, Ustadz, ya? Iya. Jadi muntah Imbas darah. dari, ya kalau kata orang sih ya, kalau dari pengamatan saya, Ustadz, ya, imbas dari viral-viral itu kayaknya. Ya enggak lah ya. Nggak tahu lah, Ustadz, ya. Sudah menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala kan. Pernah muntah darah, batu itu ya. Terus Batu, Ustadz, ya? Iya, batu, rambut itu ya. Ini hal-hal yang menurut saya janggal ya. Iya. Hal-hal yang menurut saya di luar dari ilmu medis lah menurut saya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali kita mendatangi para kiai-kiai, termasuk Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, kemudian kita minta doa kepada Abuya Muhtadi ya. Bahkan sebelum saya menyampaikan kepada beliau tentang apa yang saya alami, beliau sudah tertawa gitu. Enggak ini ya, enggak ada apa ya, maksudnya enggak kayak serius itu, malah ketawa tadi ya. Apa udah pucat ya kan. Saya sowan ke beliau, beliau lihat saya, terus beliau tertawa gitu. Tertawa dan mengatakan kepada saya, sudah kamu jadi santrinya saya gitu. Masya kan. Allah, Masya Allah. Nah, insya Allah sembuh gitu. Terus saya dikasih air oleh beliau, dan alhamdulillah dari semenjak itu sampai hari ini kejanggalan-kejanggalan yang saya rasakan ya, apakah itu sihir namanya atau santetkah namanya, ya alhamdulillah tidak pernah kejanggalan-kejanggalan itu terulang kembali begitu. Allah. Semenjak diketawain sama Abuya Muhtadi. Diketawain, aduh, ajab kali, Pak. Mungkin dengan beliau tertawa itu jinnya lari semua. Yang diketawain itu mungkin nggak Ustaz ya. Jin tadi udah sok paten ya kan. Nah, kena dulu nih. Wah, main kita ya kan. Ketawain. Nah, kabarnya Ustaz juga pernah dikasih sorban, Ustaz, sama beliau. Itu kok cemana cerita, Ustaz? Kok bisa dikasih sorban? Padahal awak tengok Ustaz yang sorban Ustaz yang pernah tunjukkan ke kami itu kan, pernah dipakai beliau. Itu kok bisa Ustaz mintanya? Cuman ngelobi ya itu gimana? Jadi ya, ngelobinya, Ustaz. Satu ketika memang saya itu rindu berat. Rindu berat dengan Abuya Muhtadi Ad-Dimyati. Rindu yang sangat berat lah. Masya Allah. Itu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Saya rindu sama beliau, saya pengen jumpa. Tapi kan kebetulan memang ya ekonomi kita kan memang sedang tidak baik-baik saja pada masa itu. Iya. Artinya kalau kita mau berangkat, kita butuh tiket pesawat, butuh tinggal ya kan? Di rumah lagi ya kan. Lain lagi yang harus ditinggalkan di rumah gitu. Perjalanan dari bandara menuju Cidahu itu di daerah Banten itu kan butuh biaya juga. Jadi saya itu satu malam memang rindu berat dengan beliau. Dan entah kenapa kemudian ada teman saya yang menghubungi. Dia pengen katanya
sowan ke Abuya Beliau, Masya Muhtadi Ad-Dimyati. Pengen kali dia ke sana, saya bilang ya sudah nanti saya hubungi khaddamnya Abuya Muhtadi. Jadi dia menjamin tiket saya. Masya Allah. Ya, dan bahkan alhamdulillah ditinggalkannya untuk Di rumah. biaya di rumah saya. Cair, Gitu. kerinduan pun terjawab. Bak Iya. Gayung bersambut lah pula. Iya, itu Masya Allah. itu waktunya tidak berselang lama ya, hanya Pas rindu kuat tadi, nggak lama ditelepon orang. hanya beberapa jam saja. Masya Allah. Masya Gitu. Allah, Masya Allah. Jadi ditelepon, kemudian langsung malam itu saya temui orangnya, beli tiket, besoknya langsung berangkat. Masya Allah. Masya Allah. Langsung berangkat ke Cidahu ya. Mimpi Jadi jadi kenyataan ya, itu ya? Iya. Jadi selama prosesi berangkat itu, selama perjalanan itu, memang saya beberapa kali memfatihahkan beliau, dan saya sambil saya dalam hati saya mengatakan, Abuya, saya ingin tabarruk lah. Dalam hati saya ingin tabarruk lah. Ini dalam hati nih? Iya, dalam hati. Fatihah dalam hati tadi Iya. kan? Fatihahnya saya lafazkan. Sambil niat Di dalam hati saya tekadkan mau tabaruk gitu Ustaz ya. pengen tabarruk dengan beliau. Apakah tabarruk dengan pakaian beliau jika beliau berkenan? Ya, dalam hati saya apa sajalah. Mau pakaian, mau peci beliau, sarung beliau, apa saja begitu. Saya tidak mematokkan harus apa begitu. Setelah sampai ke sana, ini kan kami bertiga ya. Iya. Bertiga, setelah kawan saya menyampaikan hajatnya, bla 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 bla, mereka pun kemudian keluar, tapi saya nggak keluar. Iya. Abuya Muhtadi langsung masuk ke dalam kamar, dalam kamar beliau, ke ruangan beliau lah. Saya nggak keluar. Saya ngomong sama khaddam beliau, waduh, saya pengen kali tabaruk sama beliau. Kata khaddam beliau, nantilah saya omongin gitu. Nah, udah pasrah nih. Iya. Udah pasrah, udahlah, pulanglah gitu. Teman saya yang dua sudah keluar. Tiba-tiba beliau keluar. Balik lagi dari ruangan beliau. Ya, jadi keluar dari ruangan beliau terus bilang gini, kamu mau apa gitu? Kamu mau apa? Terus saya bilang, saya pengen tabarruk Abuya. Langsung diambil kan serbannya, langsung dikalungkan beliau. Terus bilang, ya sudah pulang sana. Gitu. Mau nangis, aduh. Ya, pertama kerinduan terjawab. Iya. Saya bisa ketemu dengan beliau. Yang kedua, apa yang saya tekadkan dari rumah supaya bisa bertabaruk dengan beliau juga terjawab gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti Bang dari cerita Ustadz ini, ya sosok seperti beliau ini bukan main lah. Ya, saya menganggap beliau bukan. Dari sisi keilmuannya, keistiqomahannya di dalam beramal, keistiqomahannya di dalam mengajar, ya, di dalam mengasuh umat, ya, mendidik umat. Jarang-jarang ada orang sekarang yang istiqomah. Masya Allah. Ya, istiqomah untuk mengajar, ya, taklim, mengajar kitab-kitab itu jarang. Orang-orang bisa istiqomah, apalagi beliau ya. Sudah dikenal banyak orang, bahkan presiden sendiri itu pernah sowan ke beliau itu. Jadi ini menurut saya bukan ulama biasa gitu. Dan beliau jauh dari kata mengejar kekayaan dan kemewahan. Jauh dari kata itu. Saya yakin kalau beliau mengatakan kepada presiden, tolonglah bangunkan pesantren saya ini, saya yakin pasti dibangunkan. Iyalah. Tolonglah bangunkan rumah saya ini, ngomong sama Pak Kapolri. Pak Kapolri kan dekat dengan beliau, pasti dibangunkan. Tapi beliau jauh dari hal-hal yang seperti itu. Saya yakin hati beliau sangat-sangat bersih ya. Yakin saya. Tentunya kan kalau kita perhatikan daripada cerita Ustadz tadi juga ya memang udah masyhur lah keulamaan beliau ini. Ya kita nggak mungkin kan beliau mengambil tindakan secara sembrono Ustadz ya. Iya. Tapi ini ada hal yang sedikit mengejutkan atau sangat mengejutkan lah Ustadz kan. Iya. Beliau ini kan seorang ulama yang kalau kita lihat tidak mau nampak permukaan. Tapi Ustadz memang di momen ini Ustadz, ini terkejut tuh Ustadz.
beliau turun langsung, Ustaz. Iya. Turun langsung untuk ikut mendeklarasikan salah satu paslon. Iya. Paslon nomor 3, Ustaz, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya. Apa, Ustaz? Ada untuk orang-orang yang maksudnya bodoh kayak kita ini, kayak awak gini kan. Takut juga gitu. Karena kan Ustaz tahu lah di kondisi sekarang ini saling beradu dalil, saling melagak ulama. Sana kiai ini, sana kiai ini. Ada pula lah Buya nih di sini gitu kan. Iya. Yang rasa rawan sekali terikut dalam fitnah-fitnah yang seperti ini. Kira-kira menurut Ustaz lah, dalam pandang Ustaz yang pernah berhubungan dengan beliau, apa kira-kira yang menjadi pertimbangan Abu Yahya tadi melakukan ini, Ustaz? Kemudian kira-kira ya apa dampak dan sikap yang harus kita ambil lah dengan sikap beliau ini gitu, Ustaz? Yang pertama ya, karena saya yakin bahwa beliau orang yang istiqomah, Iya. orang yang saya yakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nggak mungkin kadar imannya berkurang. Yang nggak mungkin kurang kadar imannya. Kalau kita ya mungkin ada. Kalau beliau kayaknya nggak mungkin ada. Saya ingin berpesan ya kepada kita semua. Walaupun mungkin ada yang tidak sepemahaman dengan beliau, jangan sampai merendahkan beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai mengejek beliau. Ya hati-hati. Betul. Karena jika yang kita rendahkan adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, khawatir nanti hidup kita direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita perlu hati-hati. Apalagi saya yakin ini beliau sudah fikirkan dengan matang. Saya yakin sekali. Betul. Beliau fikirkan dengan matang untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin dengan ijtihad beliau merasa pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud lah yang menurut beliau, sekali lagi, yang menurut beliau ke depan bisa membawa negara ini menjadi negara yang lebih baik. Bukan berarti hari ini tidak baik. Tidak. Betul. Kita tidak boleh juga menutup mata dari kebaikan-kebaikan Presiden yang saat ini Insinyur Haji Joko Widodo. Nggak boleh juga kita tutup mata. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Betul. Bicara sempurna nggak mungkin. Ya tidak mungkin. Bicara sempurna tidak mungkin. Cuman rokok yang sempurna. Cuma rokok yang sempurna. Tapi berbicara soal banyaknya kebaikan, ya kita rasakanlah. Betul. Bahkan banyak masyarakat kita yang di pedesaan, yang di Papua sana, di Papua juga sangat terperhatikan saja pada masa beliau. Iya, juga merasakan kinerja beliau. Ya. Jadi itu pesan saya yang pertama, jangan merendahkan beliau. Ya. Karena saya dibilang sangat tahu tidak. Tapi saya merasakan langsung saja. Langsung ya. Bagaimana ya saya yakinlah bahwa itu adalah karomah dari orang yang istiqomah menjalani rutinitas ibadah, wirid-wirid dan lain sebagainya. Apalagi keistiqomahan beliau di dalam mengajarkan ilmu agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya masing-masing calon ini kan ada yang didukung dengan hasil ijtihad. Ya, masing-masing ulama ya. Masing-masing ulama. Di tempatnya Pak Prabowo itu ada Habib Lutfi ya. Terus di tempatnya Pak Anies itu ada Kiai Thoifur. Iya, Kiai Thoifur itu ya juga itu ulama karismatik ya. Dan memang saya belum dipertemukan dengan beliau. Ya, dan juga belum pernah mengambil faedah kepada beliau ya. Tapi saya yakin beliau-beliau ini adalah ulama-ulama yang juga memiliki ijtihad yang pastinya pemahaman dan pemikiran masing-masing daripada ulama ini tidak bisa kita jangkau lah ya. Apalagi kita sebagai masyarakat awam yang punya
mata batin yang sangat terbatas, Ustaz, ya. sangat terbatas. Yakinnya pasti beliau-beliau ini memikirkan maslahat bangsa ini, Ustaz, ya. Pastilah semuanya pasti memikirkan kemaslahatan ke depan gitu. Akhirnya karena tiga-tiganya kan ini agak ngeri kita cakap begini, Ustaz, kan. Kalau terhenti Pak cakap kan. Tiga-tiganya pun di belakangnya ada ulama-ulama besar. Ya jangan sampai kita masuk golongan yang adu domba lah, Ustaz, ya. Agak ngeri memang ngomongnya nih sahabat-sahabat sekalian. Tapi mungkin begitulah tadi yang mau dikatakan Ustaz. Ya udah, terima kasih Ustaz. Dengan pembicaraan ini kami lah, murid-murid Ustaz juga seluruh sahabat-sahabat sekalian mungkin bisa mengambil faidah yang besar. Tentunya daripada apa yang beliau alami, Ustaz alami, kemudian melihat apa yang sudah diputuskan dan juga ulama-ulama yang lain, seharusnya menjadikan kita sebagai orang yang lebih bijak, tetap waras dalam berpolitik, Ustaz, ya. Jangan gila-gila nggak jelas lah. Mengatakan Islam kurang lah, beginilah, begitulah. Ya kalau memilih-milih aja lah. Betul kan? Jangan sibuk-sibuk kali, jangan heboh-heboh kali. Yang penting negara kita tetap aman, damai, sentosa. Terima kasih Ustadz atas kesempatan dan pencerahan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kami agar lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat atau pandangan kepada para ulama kita saat ini, Ustadz. Ya, ada pesan-pesan terakhir, closing statement, Ustadz. Kalau kita kan berulang kali sudah mengatakan bahwa ini adalah pesta 5 tahun sekali. Silakan tentukan pilihan masing-masing begitu, tanpa harus kemudian dari calon yang kita pilih ini kemudian karena berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain kemudian ada perpecahan di antara kita, itu nggak baik kan. Betul. Bukan hanya sesama agama tetapi juga sesama anak bangsa. Betul. Ya kalau perbedaan agama saja bisa membuat kita saling toleransi, gitu ya. Masa cuma gara-gara berbeda pilihan politik kita harus berpecah belah? Itu menurut saya tidak baik lah untuk negara ini ke depan begitu. Betul, Ustaz. Demikian sahabat-sahabat sekalian, bersama tak harus sama, berbeda tak harus pecah. Demikian dari kami, sampai jumpa kembali di channel Malim Mudo. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke seluruh sahabat-sahabat yang lainnya agar semuanya mendapat pencerahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.